Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Ibu jilbab coklat ajeng teng pundi jenengan? Nggih dipadosi riyin, padosi. Nggih. Bapak, Pak. Nah, dereng jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih baju coklat, wian kali sinten? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala sayyidana Muhammadan kafatan linnasi wa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul muwahhidin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama ingkang rawuh teng dalu menika, khususipun Ketua Takmir Masjid Nurul Falah Pak Haji Janu Purwono, Pak Kepala Pekon sing ganteng kiambak niki, cobe anune kacamatane didamel ya. Kula iki wau pangling. Bersyukur jenengan Bapak Ibu masyarakat Tambarejo nggak ada Pak Lurah kok ganteng, tapi ampun kesensem nggih. Pak Supriyadi, bahaya. Jenengan nek maca ampun ganteng-ganteng. Jenengan niku nggak ada magnet gitu. Alhamdulillah hadir, masya Allah niki ditunggoni guru kawula Mbah Yai Agus Kholik, mugi-mugi tansah pinaringan sehat terus. Alhamdulillah akhinal karim riyin sareng-sareng dakwah teng Setit Pringsewu stay nggih. Niki nggih Pak Maksudi masya Allah saged rawuh. Terus alhamdulillah Pak Pengulu, Pak Haji Suratman, terus alhamdulillah hadir Mbah Kawu, Mbah Haji Slamet Sudarmaji. Niki kok bahaya, kaum enten kalih mriki. Napa sering kata sininggal nggih? Lagi napa ketep apa nggih? Wilayahe ageng apa pripun niki? Ageng nggih. Tapi jarang ninggal toh masyarakate. Hah? Nggih, akhinal karim niki pripun niki? Mas Kaum napa Mas Ustad niki kan? Mas Ahmad Teguh. Insyaallah wis kaum shalawatane nggih sae, njenengan niki anu mborong pahalanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi lupa belum disebut ketua PHBI-nya Mas Bambang. Ada hadir juga Mas Firman. Pundi mau Mas Firman niki? Niki anu Mbah Yai Kholik wasilai tiang kalih niki tukang profil sebenarnya. Nggih, kalau wingi niki mburu maulid niki profil Masjid Pondok. Masya Allah Senin kalau wingi rampung niki wasilahnya Pak Lurah. Sehingganya mungkin ngerti saya sering pergi. Sebenarnya pergi kan nyariin ongkos buat beliau berdua sebenarnya. Lah iya. Masya Allah
Jadi masjid pondok sudah ke profil bagian dalam-dalamnya dan tampak luar sebagian. Malam ini gantian saling silaturahmi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, niki pun ngantuk dereng Ibu? Dereng. Biasanya ngawasi jam pinten rampung? Maka kedalon dengan diamui bapak emang gini. Alhamdulillah, di antara nikmat-nikmat yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi, nggih menika dalu niki kita saged ngerayakake Maulidur Rasul 1447 Hijriah. Niki nggih nikmat, karena belum tentu masjid, musola, majelis taklim saged ngadake maulidan. Iya. Dereng tentu. Maka ketakmiran Nurul Falah dan masyarakat sekitarnya harus bersyukur dan berbahagia. Kenapa? Karena momen-momen seperti ini mboten apa niki sponsori kersane lewat mboten apa nggih. Kuping sing tengen mirengke mobil lewat, sing kiri ampun bablas tapi. Nggih, sing kiri ampun bablas. Karena di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan adalah lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kenapa kami ini menyanggupi? Tadi ngobrol-ngobrol sudah pernah ke Tambakrejo nggih dereng nggih, beres pindah niki nggih Mbah Haji nggih. Karena kami ini akhir-akhir ini selalu mengkampanyekan 3 nasihat nenek moyang kita Pak Lurah. Iki jarang disampaikan monggo kita nguri-nguri nasihat Jawi. Kula bahasa Indonesia nih sing sepindah nggih niku bangunlah rumah sebanyak mungkin. Sing nomor kalih, makanlah yang enak-enak. Sing nomor 3, ngamputeni tapi ampun salah paham riyen, sering-seringlah menikah. Nah kan, maka jangan salah paham dulu Bu. Nggih. Dari ketiga nasihat ini, jika diresapi, ditafakuri, muhasabai, insya Allah dapat menghantarkan kita benar-benar bahagia dunia sampai akhirat. Pertama, bangunlah rumah sebanyak mungkin. Bukan berarti di Tambakrejo punya rumah, di Bandar Lampung punya rumah, di Pringsewu punya rumah, di Jakarta punya rumah, atau tempat-tempat lain punya rumah. Tidak. Rumah cukup 1 di Tambakrejo. Maksudnya adalah keluarlah dari rumah ke rumah, yakni silaturahmi. Paham nggih? Maka ketika waktu itu Mas Bambang sowan kendalem, walaupun posisi pakaian kerja, yes bismillah, karena nggak mungkin nggih
Pak Haji Mas Duki, kalau ini semalam silaturahmi selesai enggak bakal selesai, butuh waktu 3 sampai 1 minggu per rumah. Maka momen Maulidan ini sekali dayung puluhan rumah terlampaui. Nggih Pak Lurah, jadi kenal Pak Lurah sing ganteng dhewe, jadi kepanggih kali Mas Yai Kholik, jadi kepanggih kali Pak Haji Mas Duki lan masyarakat Masjid Nurul Falah. Alhamdulillah. Termasuk wau sing pundi niku sing pecine dhuwur banget niku. Wah. Nggih, niku filosofine men sholawate langsung tembus ke langit 7. Nggih, ampun suudzon nggih. Dadi langsung tembus. Tapi pundi? Derek ngaos mboten niki? Ini bahaya nek wangsul. Nek wangsul langsung grimis bareng. Nggih, sing nomor kali napa, Bu? Ayo timut. Makanlah yang enak. Nah. Maksudnya adalah bukan berarti tadi pagi kita pakai sate, siang pakai gulai, sore pakai ayam bakar, malam pakai pehospati mungkin. Kan enak terus ini. Bukan. Maksudipun daharo ketika posisi benar-benar lapar. Makanya Mas panitia wau mandan klento dereng jagong sik dereng semenit nggih Pak Lurah, kita kan langsung diaturi dahar wah. Niku dereng enak walaupun menune enak. Tapi nek mangke dahari niku jam 1 jam kali walaupun satene pun telas insyaallah tapi nggih matur nuwun nggih panitia nggih wis niku masake niku penuh kebahagiaan dan penuh semangat. Alhamdulillah. Nggih kados tiyang poso nika nggih Ramadan ket injing dinteni kapan iki maghribe kepanggih duk Allahu akbar beh masya Allah kepanggih tuya petak mawon pun nikmat. Niki makane Bu lek bapake niki kok malih mboten bosen nggih sesekali ampun kengken sarapan. Langsung sarapan plus dahar siang. Nggih. Jadi walaupun menune tahu tempe, tapi lek posisine bener-bener ngelih insyaallah dadi nikmat. Pun sing nomor 3. Napa? Pak sing baju merah niki. Wah, kemutan. Sering-seringlah menikah. Siap mboten Bu di poligami? Duh, pun gak ada Pak Lurah ganteng, gak ada Bupati ini nggih ganteng, tapi siap-siap masyarakat Kabupaten Pringsewu mangke ada undang-undang, wah wajib poligami. Niki kedah siap, ibu-ibu sedaya kedah siap. Tapi mohon maaf, para suami ini kan yang dihafal hanya awal surah An-Nisa. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' ila akhirih. Nih para ibu-ibu sama dari surah An-Nisa jenengan maki padosi ayate hampir akhir di juz 5 kan masih 1 juz dari surah An-Nisa ada redaksi ayat walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum.
kita atau para suami ini nggak bakal adil. Paham nggih? Ah niku wis dadi patokane jenengan menawi bapake pengin garwa malih. Siap-siap, Pak? Iya. Lah maksudnya apa? Bukan berarti tadi pagi kita qabiltu. Ini malam apa tuh? Oh malam Selasa, berarti Senin. Besok Selasa qabiltu. Besok Rabu qabiltu. Besok Kamis qabiltu. Besok Jumat cerai 1. Sabtunya qabiltu lagi. Minggu cerai 1. Bukan. Istri cukup sah. Tapi maksudnya rasakan, walaupun sudah punya anak 2, 3, 4, walaupun umur pernikahan puluhan tahun, ada yang 10, 20, 30 tahun ke atas, rasakan seolah-olah manten baru. Maksud mboten Bu? Pun mboten salah paham nggih. Rasakan seolah-olah manten baru. Sing paling sepuh pundi niki Pak Lurah? Wargane. Wis Pak Lurah mawon adamel contoh. Pak Lurah umur nikah pinten tahun? Pinten tahun? 49 tahun. Nggih, Masya Allah. Dangu juga jenengan. Terus sing nomor kali putrane pun pinten Pak Lurah? 3. Niki contoh mawon nggih, tapi kan contohnya saya niki kan. Nggih, Pak Lurah. Walaupun garwane Pak Lurah niki setunggal, tapi tiap hari seolah-olah manten baru. Kacamatane jenengan damel terus. Duh, dadi ibuke kan kesemsem terus. Nggih. Minyak wangine lek perlu ganti-ganti. Ibu menawi pun mandal-mandal bosen nggih wajar. Kami dinasehati oleh salah satu guru, tapi mohon maaf, tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Setiap 4 tahun sekali hati kita sebagai suami, hati seorang istri diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rasa cintanya suami kepada istri, istri kepada suami. Ketika fase ujian ini hadir dalam hati, hati-hati ampun sampai kepleset. Nggih. Maka ini penting kita rasakan seolah-olah manten baru. Nih kalau perlu, ini kan bisa dibeli ini kembang-kembang. Sesekali Bu, kamari diparingi kembang plastik. Kan ngoten. Ibu nggak ada bed cover pinten Bu? Ibu nggak ada bed cover pinten utawa seprene. Minimal nggak ada sekawan. Nih para bapak, minimal nggak ada sekawan. Setiap Jumat ganti. Lu ganti ini setahun sepindah, nggih bosen. Nggih. Menawi perlu kamar niku cete setahun pindah mboten napa. Ganti warna pink. Pun mandal bosen ganti malih warna putih. Mandal bosen ganti malih. Niki dalam rangka mempertahankan keluarga. Keranten napa Bapak Ibu sekalian? Berarti infonya sudah hampir 2 bulan ini di Blitar, Jawa Timur. Masalahnya atau awal mulanya banyak yang keterima P3K atau semi-semi PNS. Di Blitar Jawa Timur rombongan pengen cerai. Na'udzubillah. Hampir tiap hari
kita mendengar informasi di media sosial atau di tetangga kita, orang-orang yang selingkuh. Mari Bapak Ibu, kita benar-benar contoh keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah sering-seringlah menikah. Ini khawatir tadi mangkat pengajian, kan posisi jenengan iki wangi, nggih, jilbabnya jilbab yang terbaru yang dipakai. Kira-kira bapak wau disayang mboten, Bu? Hah? Kayane nggih buru-buru selip wau. Hah? Lah ini, mari. Kula nggak ada tonggo, tapi pun Mbah Putri pun sedo. Tem Pondok Podomoro niku Pak Lurah, umure niku kadosipun 9 tahun. Suami istri. Setiap nunggoni tukang gandengan, masya Allah, pun tua lho niku, pun nggak ada anak putu kuatah. Niku lek anu Mas Teguh niku menawi napa? Menawi dolan teng pondok niku gandengan. Kula nggih masya Allah iki nyindir apa piye iki mbah iki. Tapi kantun Mbah Kakung sakniki. Lah, zaman sekarang 2025 sangatlah jarang orang-orang yang mempertahankan keluarganya. Baru sebulan ada yang cerai, baru hamil sudah cerai, baru anak 1 sudah cerai. Kenapa? Banyak penyakitnya. Wis muga-muga keluarga kita niki diselametke kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di momen Maulid ini kita harus happy, bahagia, harus senang perasaannya. Jangan sampai yang hadir ini kok sibuk mikiri pekerjaan esok hari. Jangan sampai yang hadir ini masih kepikiran utang-utangnya. Karena kita hadir memperingati Maulidur Rasul, harus happy, harus bahagia, karena ini perintah dari Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana dijelaskan di surah Yunus ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya Allah maka hendaklah kalian berbahagia. Pun Bapak Ibu menawi bahagia insya Allah magnet-magnet rizki bakal berdatangan. Bunto, sing penting yakin. Sing penting yakin. Maka ada hikmah. Kenapa ketua panitia atau ketua PHBI-nya namanya Mas Bambang? Sing penting aja diwaca I bimbang. Jeneng apa nggih? Lah nek Bambang akhirnya bumbung. Sing penting aja bimbang. Apapun. Maka di dalam Al-Qur'an di awal-awal itu kan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu napa? La raiba fih. Seluruh ayat Al-Qur'an dari awal hingga akhir la raiba fih. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan sedikit pun. Maka di awal Allah tegaskan tentang keraguan, di akhir Al-Qur'an allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Artinya kebimbangan-kebimbangan kita ini sebagai hambanya Allah, sebagai umatnya Rasulullah,
jangan sampai menghantui kita semuanya, termasuk yang memperingati Maulidur Rasul ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam tafsir Ad-Durrul Mansur dan Ruhul Ma'ani sama keterangannya. Sayyidina Ibnu Abbas menafsiri fadlullah ay al-ilmu kul bi fadlillah. Lah, fadlullah menurut Ibnu Abbas adalah al-ilmu. Kita mau hadir, adik-adik kita di TPA mau hadir, mau menghafal, mau belajar. Mas-mas tadi remaja Rismawan, Rismawati, Hadroat, ini anugerah yang Allah berikan untuk kita. Pusing Bapak Ibu jika anak nggak mau sekolah, anak nggak mau ngaji ke TPQ, TPA, anak nggak mau ke masjid, anak nggak mau mondok, pusing. Barokah Allah kasih ilmu, maka harus bahagia. Wis dibayangke kira-kira mawon. Niki jam 10:30. Kira-kira di daerah Lintu ada enggak orang yang bermaksiat? Ada mboten? Ada. Ada enggak di luaran sana yang mencuri suami orang? Ada enggak di luaran sana hari ini jam segini yang mencuri istri orang? Tapi alhamdulillah kita tidak tergolong, malah kita ngaji tentang maulid. Ini rizki, ini fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seneng sholawatan, seneng majelis taklim pun. Nih Mas Bambang, Mas Firman, monggo. Dan ketakmiran Masjid Nurul Falah, istilah tambah rejo, tambah apa tambak toh? Nah, pakai H, pakai K, pakai H. Mari biar tambah rejo, tambah kan ziyadatul khair. Ya tambahnya kebaikan. Rejo itu kan ramai. Minimal masjid ini laksanakan setahun 2 kali. Entah ini di maulid, kalau sudah maulid, kalau Isra Mi'raj nuzul Quran terlalu berdekatan, mungkin nanti di Syawal atau di Muharram. Minimal 2 kali, syukur-syukur 3 kali dalam setahun. Nggih Pak Lurah. Insya Allah. Adik-adik TPQ bisa tampil, Rismawan, Rismawati bisa tampil. Biar tambah rejo, tambah ramai. Siap betul masyarakatnya? Pak Lurah siap hadir betul? Wah pasti gitu kan. Kula tangleti bau, Pak Lurah paham bau kali lari-lari Rismawan. Walah sering kumpul nggih paham. Nah iki lurah sing sae. Nggih. Nih jadi tambah rejo. Termasuk ibu-ibu Masya Allah. Pundi sing hataman, sing baju putih niki wau nggih. Hadis Nabi diriwayatke saking Ad-Dailami ngendika, Idza khatamal abdu al-Qur'ana shalla alaihi sittuna alfi malakin. Ketika Al-Quran ini selesai dibaca atau khotam, minal jinnati wan nas wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. 6.000 malaikat doa. Alhamdulillah
ndongake maringi rahmat sinten-sinten sing hadir khotaman, pun khotam Al-Qur'an, Maulidur Rasul, sing sedekah, masya Allah, sholawat, malaikat raqib atid iki mumet nyateti Mas Teguh. Iki pahala sholawat, pahala maulid, pahala khotam, maki pahala sedekah, serakah pokok tambah rejo tenan pokoknya. Mboten napa serakah pahala mboten napa. Nggih Pak Lurah, sing penting mboten serakah lintu-lintune. Pun sing nomor kali fadlullah ay al-ilmu. Sing nomor kali terus Ibnu Abbas wa rahmatuhu ay Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya Allah dalam ayat ini menurut Ibnu Abbas adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur Bapak Ibu boten kenal Kanjeng Nabi, namun mireng namine kita diparingi rasa mahabbah cinta kalian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Mas Ustaz Teguh sering sholawatan kan? Nanti panggih kali Kanjeng Nabi jenengan. Hah? Nanti panggih. Dereng kan nggih. Ngopo kok sholawatan jenengan? Nah. Riyen jenengan contoh saumpami riyen pas nikah niku namung mireng namine, kira-kira purun mboten? Wajahe dereng pirsa, purun mboten? Hah? Kira-kira para rawuh Bapak, kira-kira riyen dulu ketika kita mau menikah, kita kenal dulu nggak sama calon istri dulu itu? Kenal. Kalau nggak kenal mau nggak kira-kira? Enggak. Iya kalau ganteng kayak Pak Lurah. Iya kalau cantik. Mohon maaf ibu-ibu yang jilbaban. Ya kalau telinganya ada. Loh, iya pernah terbukti. Maka walaupun sudah muslimah, ya sesekali ngajak kawan, coba pegangin, ada telinganya enggak? Karena ada muslimah tulen, masya Allah, Allah kurangi telinganya ini enggak ada sebelah. Bun, coba cekeli dewe-dewe, engko pas hilang. Bu, cekeli bu. Enten mboten? Pun, selamat pun. Nggih. Lah kita enggak kenal dengan Rasulullah. Hanya nama-namanya saja dari kecil hingga saat ini, bisa jadi belum pernah dikasih mimpi dengan Allah. Tapi ada mahabbah, ada cinta. Ini tanpa cinta nggak mungkin terlaksana. Pun wis muga-muga al-falah niku kan kemenangan. Muga-muga barokah maulid sing hadir temriki saged pinanggih Kanjeng Nabi walaupun dalam mimpi. Amin Allahumma. Men tambah semangat, sing sholawat tambah semangat, sing majelis taklim tambah semangat, adik-adik TPQ TPA, ibu-ibu juga tambah semangat. Kenapa? Satu-satunya mukjizat yang paling agung adalah mukjizatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih niku Al-Qur'an. Maka di juz 4 di kita sawi, kenapa iki utak-utik tapi bukan utak-utik ngarang nggih. Ini ada kitabnya di sawi juz 4. Kenapa Al-Quran ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Huruf awalnya apa? Huruf ba. Wis, paham ji? Awal ba. Minal jinnati wan nas. Huruf akhirnya huruf sin.
Di Kitab Shawi dijelaskan kalau digabung huruf ba dan huruf sin bacaannya adalah bas, cukup. Tamma wa kamula, yakni sempurnalah Al-Quran 30 juz dari 6.236 ayat. Ngapunten nih, bukan 6.666 ayat. Pun nek mboten percaya mbengi dihitung. Bener mboten? Ojo jirine. Nggih. Tapi bukan salah juga ulama salafus sholih yang menyampaikan jumlah ayatnya 6.666. Ada rahasia. Kula mboten nyalahke. Ada rahasia makrifat, ada rahasia hakikat. Kalau dihitung dari bismillah sampai minal jinnati wan nas 6.236 ayat, selisih 430 ayat. Kenapa? Oh, nanti dijelasin sampai subuh niki. Benjing, bener gak sih? Coba jenengan hitung. Ampun ningali teng internet nggih. Alon-alon dihitung, dijumlah. Fatihah pinten, Baqarah pinten, Ali Imran pinten, An-Nisa pinten, sampai minal jinnati wan nas. Termasuk kalau wau masya Allah adik-adik pundi adik-adik. Kula ngobrol-ngobrol kali Pak Lurah, panitiane pinter. Kok yo apa nggih dhuwure niku lho. Nggih Pak Lurah wau nggih. Pinter niki Mas Yayanu. Panitia madoske lari-lari. Bapake pundi? Enten mboten? Bapake hadir mboten? Lah duwe anak saleh kok gak mangkat. Ibuke hadir mboten? Pundi ibuke? Salah setunggal di antara 4. Sing pundi? Ayo angkat tangan Ibu. Pundi? Nah. Mboten hadir iki. Ini PR ini Mas Bambang ini. Mas Firman ini kan. Untung ada Mas Firman. Firmannya Allah tumiba teng Nurul Falah. Alhamdulillah. Nggih. Kalau wau adik-adik niku maos 2 surah bagian akhir sudah. Yang pertama itu surah Az-Zumar. Awal-awal surah Az-Zumar. Az-Zumar itu juz akhir 23 sampai 24. Setelah Yasin, Shofat, Shod, baru surah Az-Zumar. Lah di akhir surah Az-Zumar ayat 73 74 ada redaksi ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bapak Ibu, kita nanti di surganya Allah bareng-bareng. Nggak bisa kita ke surganya Allah itu sendirian, diambil ketua takmir, diambil Pak Lurah, nggak bisa. Bareng-bareng seperti ini, tapi pemimpinnya ketua takmir Masjid Nurul Falah. Siap betul Pak, Bu? Nah ini kita yang hadir ini bareng-bareng nanti. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Pun adik yang nomor 2 tadi baca surah napa Ibu? Ayo. Surah napa coba Pak? Kemutan betul. Surah Al-Waqiah. Surah rizki katanya. Bersyukur jenengan gadahi putra empun saged maos Al-Qur'an. Cara dandan niki mboten tek kathah. Sing penting sebagai orang tua evaluasinya kenceng, gurunya juga kenceng, hubungan orang tua dengan guru tambah baik. Bulanane dipikirke bah insyaallah kok guru maca Quran mangke-mangke ini saged hafal Al-Qur'an.
Keranten apa Bapak Ibu? Belajar Quran iki mancen wangel. Nggih. Sampai-sampai Mbah Gus Dur Al-Maghfurlah niku nyingkat ndamel singkatan dari kata huruf Quran. Qaf, Ra, Hamzah, Nun. Beliau menafsirkan Qaf maknanya adalah kolkolah, goncang. Orang atau siapapun yang belajar Al-Quran, baik belajarnya ini membaca atau menghafal atau memahami isinya, hidupnya digoncang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau berangkat ngaji mungkin gak punya sang, mau berangkat mondok mungkin gak ada ongkos. Semangat-semangatnya ngaji, semangat-semangatnya mondok, kena penyakit. Ketika tadi mau tampil ubers digoncang dulu. Wih, aku wis ayu apa urung ya? Minyakku wangi apa? Kan ngoten Mbah. Karena itulah tabiatnya Quran. Siapapun yang belajar Quran, hidupnya Allah goncang. Kuat dan sabar apa tidak? Lah yang kedua apa? Ra, yakni takrir, mengulang-ulang. Orang yang belajar Al-Quran harus diulang-ulang, nggak boleh hanya sekali dua kali saja, tapi terus menerus kontinu sampai mahir, sampai faham apa maksud dari Al-Quran ini. Nih, jadi terlebih yang mau menghafal juz amma harus sering diulang-ulang. Yang ketiga huruf hamzah. Hamzah ini Bapak Ibu sifatnya adalah syiddah, kuat. Orang sudah digoncang hidupnya, ekonominya, kok mau mengulang-ulang bacaannya, hafalannya, insya Allah yang ketiga syiddah, tambah kuat, tambah mungkin apa-apa yang dipelajari dari Al-Quran. Terakhir, kalau sudah digoncang hidupnya, mengulang, tambah kuat ulangannya, huruf terakhir yakni huruf nun. Sifatnya adalah idlaq. Sifatnya apa? Ringan. Makanya nek tiyang Jawi nek nimbali putrine, "Nduk, napa jawabannya Bu?" Nun, nah kan? Huruf nun itu huruf yang paling ringan di antara huruf-huruf hijaiyah. Maksudnya apa? Insya Allah siapapun yang mempelajari Al-Quran dengan seksama sungguh-sungguh, hasilnya hidupnya akan ringan seringan huruf nun. Insya Allah ringan hidupnya. Mados kerjaan gak mayeng-mayeng, anak manut-manut, istri manut, suami yo penaan, mboten ditembung langsung niki mah ora. Coba benjing nek jenengan sering diwacane nun sebulke teng napa umbun-umbune bapake Bu, makin dalu nek pun sare nun nun nun. Lah disebulke nang bun-bunane bah insyaallah ba'da subuh jenengan para ibu niki dijak bapake nang MM blonjo langsung. Loh, nggih. Sing penting ya yakin. Ampun ragu-ragu. Makanya ini ada hikmah. Kenapa Mas Bambang sebagai ketua panitia dan PHBI-nya agar tidak bimbang. Maka di penghujung ngaji pada malam hari ini ada sebuah kisah Bapak Ibu. Ini kisahnya diambil dari Mesir, namanya Syekh Muti'i. Syekh Muti'i ini
punya murid fakir, punya murid fakir. Setiap katakan muridnya ini bernama Ahmad ya, biar enak. Setiap hari atau setiap kali Ahmad ini mau ngaji harus melewati Sungai Nil. Nih Pak Lurah, lewati Sungai Nil. Loh, biaya Sungai Nil perahu atau kapal ini mahal. Ahmad ini nggak mampu. Matur ke Syekh Muti'i, Syekh mohon maaf jika saya tidak bisa ngaji setiap Syekh mengadakan pengajian, mengadakan taklim. Ya kalau nabung saya bisa ngajinya setahun sekali. Hei Ahmad, kenapa? Mohon maaf Syekh, saya ini kan fakir, untuk nyewa perahu atau kapal ini kan mahal Syekh. Muka akhirnya Ahmad sekalian nanya, ada enggak Syekh solusi yang sekiranya atau bacaan-bacaan apapun yang sekiranya saya ini bisa jalan di atas air. Wah, iki Mbah Yai Khalik bisa jalan di atas air. Kaget Syekh Muti'i. Mau saya aja kata Syekh Muti'i enggak bisa jalan di atas air, kenapa kamu ini minta? Dengan keraguan, Syekhnya ini ragu-ragu. Ngasihlah surah Al-Fatihah. Ya udah Ahmad, coba kamu mantepi. Wah ini Syekhnya ngomongnya gitu. Kamu mantepi baca surah Al-Fatihah. Wah, Ahmad ini mantepnya luar biasa. Ketika pulang, ya kan? Ketika pulang dari taklim, uji coba yang pertama. Udah di pinggiran Sungai Nil, waladhdallin. Dia merem, seyakin-yakinnya, semantap-mantapnya melangkah kaki kanannya dulu. Bisa jalan Bapak itu. Besoknya akhirnya dia ngaji tiap hari karena bisa jalan tanpa bayar perahu atau nyewa kapal. Sebulan kemudian, nah saking senengnya Ahmad ini ngundang Syekh Muti'i, gurunya. Syekh, saya ada rezeki sedikit, saya minta Syekh ini mainlah ke rumah, ada hidangan sedikit. Acara apa Mat? Ya syukuran pokoknya Syekh. Lah berangkat bareng. Sampai pinggir Sungai Nil, bingung Syekh Muti'i. Loh Ahmad, mana perahunya, mana kapalnya? Loh nggak ada Syekh. Loh kamu ini kesini pakai apa? Jalan kaki Syekh. Kaget, kaget Syekh Muti'i. Ya udah Ahmad coba praktek. Nah, praktek. Waladhdallin. Syekh Muti'i di samping di pinggiran Sungai Nil, Ahmad mempraktekkan jalan di atas air. Balik lagi. Oh iya Mas, saya percaya kamu ini bisa jalan di atas air. Kok bisa? Kok dapat? Loh, kan dari Syekh ilmunya baca surah Al-Fatihah. Dengan galau sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad pun toh matur teng Kanjeng Nabi, masalah nopo mawon insyaallah enggal-enggal diparingi solusi. Pun niku mawon nggih. Pokok teng ujung monggo mantepe yakine dikuatkan. Nggih, ampun ragu-ragu pun napa mawon. Sing ada penyakit, sing ada utang, sing ada bojo rewel, sing ada anak nakal, Quran dan sholawat bisa jadi obat. Kok kakean loro-loroan? Ya ampun, sholawat mawon. Sholawat kathah redaksine, sing paling pendek sholawat Jibril, enten sing ngendika sholawat Khidir sallallahu ala Muhammad. Lek lupa sholawat nariyah kedawan, munjiat kedawan,
mudrikah kedawan, tibil kulu kedawan pun sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Pun yakin nggih Bapak Ibu? Oh niku mawon mangke disambung malih suatu saat nggih Pak Lurah, sehat-sehat, sabar, kuat, ngemong masyarakat tambah rejo menika. Wis mugi-mugi kita niki estu-estu angsal barokahe Maulidur Rasul dalu niki estu-estu diakoni sebagai umate saged pinanggih walaupun lewat ngimpi mangke teng ujung teng akhirat kita sami angsal syafaati amin Allahumma amin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Astaghfirullah.